Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Oke, dari Supartinus Supatrim, apa beda trading menggunakan AI dan EA? Menarik. Oke, AI adalah artificial intelligence yang kita rame ya, ChatGPT. Dia bisa berpikir, atau ini loss, ini kenapa ya? Dia perbaiki lagi. Itu AI atau artificial intelligence. Nah, teman-teman juga bisa tahu kita lagi ngembangin AI namanya Cetra AI, ada di Discord sekarang masihan, jadi teman-teman bisa tes masih beta. Itu AI yang bisa belajar sendiri. Nah, nanti kedepannya semoga jadi lebih bagus. Nah, apa bedanya sama EA? EA adalah robot trading. Sebenarnya hampir sama kalau dibuat, jadi tergantung yang membuat nih. Dua-duanya ini bisa dibuat sama-sama trading, robot trading. Yang satu bisa berpikir, yang satu fix, kayak gitu, nggak bisa berpikir. Nah, bedanya di situ. Nah, yang menarik yang mana? Ya pastinya yang AI, karena bisa berkembang. Nanti dia AI ini udah tahun berapa ya? Udah lama banget. Yang sekarang lagi rame itu di AI gitu. Oke, dari Singa L, Mas Tama, uang kita kemana kalau kita loss atau profit? Broker yang ambil atau bagaimana? Oke. Nah, sebenarnya untuk uang kita kemana, kita itu pedagang ya, kita berdagang sama namanya liquidity provider. Nah, di tengah-tengahnya ada broker. Saya contohkan gini. Jadi ini teman-teman nih. Nah, di sini ada broker. Nah, di sini ada, kita bisa bilang di sini adalah pembeli. Nah, di sini ini namanya pedagang. Oke, pembeli, PB, dan pedagang. Ini adalah broker yang menyatukan kita. Jadi saya mau beli emas XAU 1 lot. Ada yang jual nggak nih? Oke, kamu punya 1 lot nggak? Mau saya jual. Oke, dia jual XAU 1 lot dalam bentuk CFD, ya, dalam bentuk kontrak. Nah, jadi ketika kita membeli ya dia menjual, kalau kita loss ya dia yang untung, berarti kan dia dagang biasa. Nah, broker ini apakah dia ngambil uangnya? Jawabannya enggak, dia ngambil dari komisi perdagangan tersebut. Jadi contoh, saya mau beli nih, oh ini saya dapat pembelinya, saya dapat penjualnya nih, oke, tapi kamu harus bayar saya $7. Nah, broker dapat uang dari sana. Oke. Nah, ini yang ada di Indonesia. Yang di luar negeri itu ada banyak pedagangnya, itu bukan orang lain, melainkan ada namanya broker tersebut, itu ngerangkap menjadi pedagang. Transaksinya ya sama broker aja. Itu yang biasanya dibilang dealing desk, atau orang-orang bilang broker bandar atau gimana. Sebenarnya ya seperti itu. Oke, dari Hari Botani, Mas Tama, apakah leverage besar membantu modal kecil atau justru merugikan? Ini gimana ya, membantu nggak membantu juga, tergantung orangnya. Karena leverage besar, kita modal kecil bisa mendapatkan profit yang lumayan besar dengan modal kecil, enak, yes. Tetapi resikonya jadi lebih besar karena kita menggunakan modal yang lebih besar, atau kita meminjam uang yang lebih besar di broker pakai leverage tadi. Nah, ketika leverage kecil, ya dapat untungnya jadi lebih kecil. Karena kita nggak bisa, earning powernya kita nggak bisa tuh, buying powernya itu nggak sebesar ketika kita pakai leverage besar. Jadi contoh, kita pakai modal $100. Kalau kita langsung beli $100 ya dapatnya $100 kan. Tetapi ketika dikasih leverage sama broker, contoh 1:100, berarti ini 100 ini dikali lipatkan 100 kali menjadi di 10.000. Jadi dengan modal $100, teman-teman bisa beli $10.000, atau buying powernya itu lebih besar, tapi resikonya juga lebih besar. Tapi kalau leverage kecil, ya earning powernya jadi lebih kecil, tetapi resikonya bisa teratur atau resikonya bisa lebih minim lagi. Bukannya level besar, kita juga bisa meminimalisir resiko tergantung lot size-nya. Yes. Tetapi ketika kita mempunyai kesempatan untuk membeli besar, biasanya orang-orang ya diajar, biasanya gitu. Oke, dari Samsu. Oh iya Mas, mau nanya, kalau saldo kita di CopyTrade bisa berpengaruh jika penyedia CopyTrade mengalami floating atau MC. Copy trading yang saya tahu itu tidak diperbolehkan di Indonesia karena dananya itu terhubung langsung
sama trader yang diikuti. Itu masih belum boleh di sana. Nah, resikonya lumayan besar, yes, resikonya terlalu besar. Kalau ditanyakan apakah bisa berpengaruh ketika penyedia copy trade itu mengalami floating asumsi, jawabannya kan iyalah pasti, kan kita mengcopy tradingnya mereka sell ya kita sell, mereka buy ya kita buy, mereka close kita juga close, otomatis dan selalu kita copy tradingnya mereka, jadi pastinya berpengaruh. Nah, kalau pengen coba copy trade mungkin di broker luar atau teman-teman yang di luar di Indonesia, bisa cek drawdown, itu pastinya periksa drawdownnya mereka itu jangan sampai besar, di bawah 10%, di bawah 20% masih oke, cek. Yang kedua, cek historinya, history tradingnya. Jangan teman-teman itu mau copy trade tapi history tradingnya cuma 1 bulan 2 bulan, jangan, minimal di 1 tahun lah, dilihat perkembangan 1 tahun bagaimana. Kalau dia bisa nyediain kayak 2 tahun 10 tahun, itu bagus banget berarti. Oke, dari lah2673, Mas Tama, bagaimana cara menanggapi orang yang bilang trading itu judi? Oke, jadi judi ini karena spekulasi kan intinya. Jadi semua yang berspekulasi itu ya dianggap judi. Cuma apa ya? Apakah trading bisa dijadikan sebagai judi? Banyak orang yang menjadikan trading itu sebagai judi. Masuk, kalau masuk habis, kalau enggak jackpot. Banyak banget kayak gitu. Teman-teman juga pasti tahu itu banyak. Masukin, kalau habis ya wis, kalau untung ya jackpot. Ya itu sama kayak judi, habis masukin lagi, habis masukin lagi. Tapi nggak ada namanya ilmu di dalamnya, nggak ada mungkin strategi yang benar-benar terukur. Jadi contoh teman-teman juga buka usaha tuh nggak dilihat itu daerahnya di mana, kemudian pesaingnya itu ada apa aja, kemudian banyaklah yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita buka usaha. Sama seperti trading, sebelum teman-teman masuk ke trading, pastiin semuanya itu sudah tertata, money managementnya udah tertata, technical sudah, fundamental juga oke, kemudian money management juga saya udah paham, oke, masuk. Sama seperti itu. Dari Ihsan 4547, Mas Tama, kalau kita punya metode dengan momentum sehari bisa 3 kali, bolehkah kita masuk terus atau stop saat target profit area sudah tercapai? Ini mungkin dulu saya bakalan bilang stop aja. Kalau sekarang saya bakalan terus. Jadi entry bagus, entry bagus, entry sampai nanti 1 kali stop, saya stop. Itu mungkin bisa seperti itu kan. Yang pastinya jangan dipaksa. Kalau emang nggak ada setup yang bagus, yang ya wes nggak usah entry. Kalau ketika ada yang setup bagus, ya wes gitu entry. Dari Zentek, Mas Tama, bisa jelaskan cara mengetahui seasonality dalam trading? Oke, sebenarnya seasonality ini hampir sama di semua. Ada yang menyebutnya pola bintang, kemudian ada season, ada history repeat itself dan lain-lain. Itu sebenarnya pola berulang berdasarkan waktu tertentu. Jadi ada beberapa waktu yang memang contoh emas itu akan naik ketika bulan-bulan ini nih, kemungkinan karena lagi seasonnya kayak gitu itu. Contoh bulan Januari ada Januari effect, dimana saham itu mulai naik-naiknya karena bagus-bagusnya. Kemudian ada forex itu cenderung di Q1 dan Q4. Kemudian emas juga sering naik di akhir tahun kan, biasanya teman-teman bisa lihat akhir tahun Desember kemarin seperti itu. Itu adalah pola berulang di market. Nah, itu dinama-namain yang beda-beda biasanya. Oke, itu dari saya. See you next video. Bye-bye.